Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Berhubung durasi tidak bisa panjang, jadi yang disampaikan hanya bagian-bagian tertentu. Oke, sebagaimana teman-teman sudah baca di slide yang sudah dibagikan atau bisa di-download di e-learning, bahwa kependudukan itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang dia masuk dalam kategori tenaga kerja dan penduduk yang tidak masuk dalam kategori tenaga kerja. Oke, kalau menurut Dumaili itu untuk tenaga kerja itu yang usianya di atas 10 tahun, sedangkan yang bukan tenaga kerja itu usianya di bawah 10 tahun. Untuk berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, untuk tenaga kerja itu usia 15 tahun sampai 64 tahun, sedangkan yang bukan tenaga kerja berarti usianya di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oke, kemudian Indonesia, negara kita sebagai negara berkembang, untuk kependudukannya memiliki beberapa aspek atau struktur gitu ya. Yang pertama adalah aspeknya kependudukan di Indonesia itu pertumbuhannya tinggi, yang mana di situ angka kelahiran atau fertilitas lebih tinggi dibandingkan angka kematian atau mortalitas. Untuk itu di situ nanti tingkat tenaga kerjanya lebih banyak dibandingkan bukan di tenaga kerja. Selanjutnya untuk aspek yang kedua yaitu strukturnya tidak favorable. Jadi maksudnya ini kependudukan di negara berkembang itu mahal dalam artian tadi yang pada pertama tadi, karena mereka yang muda itu banyak, tapi belum tentu yang muda itu semuanya bekerja. Maka di situ yang muda-muda yang tidak bekerja juga menjadi pembagi pada pendapatan per kapita. Sebagaimana teman-teman tahu, kalau pendapatan per kapita itu rumusnya adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di situ baik bekerja atau tidak semua menjadi pembagi. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah aspeknya ketimpangan distribusi. Di negara berkembang seperti Indonesia, jadi banyak sekali urbanisasi di mana mereka yang dari pedesaan ke perkotaan, karena di perkotaan secara upahnya lebih tinggi dan lebih menarik, serta di perkotaan banyak industri, maka peluang kerjanya lebih banyak. Kemudian yang menjadi masalah di kependudukan adalah pengangguran atau tunakarya. Pengangguran adalah mereka tenaga kerja tapi tidak bekerja sama sekali atau bekerja paruh waktu, tidak memenuhi jam kerja seharusnya. Kemudian bisa juga mereka bekerja tapi misalnya kalau bekerja pada umumnya itu setiap hari atau setiap bulan, tapi ini bekerjanya hanya musiman, itu nanti juga maksudnya ke dalam kategori pengangguran. Berdasarkan hal itu, maka banyak sekali macam-macam pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Ini juga disebut pengangguran normal. Friksional itu artinya sementara. Jadi sebenarnya pengangguran normal atau friksional ini masih dikatakan normal karena biasanya berkisar antara 2-3% dari jumlah penduduk, karena 2-3% orang ini sebenarnya sudah bekerja, tapi mereka sedang mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklikal. Siklikal itu karena siklus. Jadi misalnya suatu perekonomian kan itu tidak tumbuhnya tidak baik terus, kadang ada kemerosotan atau resesi atau krisis. Jadi ketika perekonomian itu mengalami resesi atau krisis, biasanya juga akan muncul pengangguran. Misalnya karena produksinya turun gitu, mau nggak mau juga banyak perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah struktural. Jadi karena berdasarkan strukturnya, misalnya perekonomian itu di Indonesia yang awalnya itu strukturnya adalah pada bidang pertanian, kemudian beralih ke industri, tapi karena masyarakatnya SDM-nya tidak mumpuni, tidak bisa mengikuti perubahan struktural ekonomi, maka dia menjadi pengangguran struktural. Kemudian pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini diakibatkan oleh adanya teknologi. Misalnya kalau di sektor pertanian saat ini sudah banyak sekali teknologi. Misalnya saja sekarang sudah banyak racun hama, yang dulunya kalau tidak ada racun hama itu bisa menyiangi rumput secara manual, dan sekarang juga sudah banyak traktor dan sebagainya, yang itu mengakibatkan pengangguran kan disebabkan oleh teknologi. Kemudian pengangguran terbuka itu disebabkan oleh jumlahnya tenaga kerja melebihi lapangan kerja yang tersedia. Jadi tenaga kerjanya banyak sekali, lapangan kerjanya terbatas. Kemudian
Yang selanjutnya ada pengangguran tersembunyi atau terselubung. Pengangguran ini diakibatkan oleh misalnya jumlah tenaga kerja yang seharusnya itu sedikit, tapi yang direkrut atau yang ada di situ banyak. Misalnya kalau kita lihat di toko buku, toko pakaian, itu biasanya pelayannya banyak yang nganggur, banyak yang hanya senyum-senyum. Itu sebenarnya maksudnya ke pengangguran tersembunyi atau terselubung. Kemudian pengangguran bermusim itu banyak pada sektor pertanian dan perikanan gitu ya. Misalnya kalau pertanian itu kan ada masa tanam, masa panen dan sebagainya. Kalau musim kemarau biasanya petani tidak bercocok tanam, maka disebut juga pengangguran bermusim. Begitu juga dengan nelayan, ketika ombaknya besar atau gelombangnya tinggi, dia tidak pergi mencari ikan, maka maksudnya adalah pengangguran bermusim. Kemudian yang terakhir adalah setengah menganggur. Setengah menganggur itu biasa juga disebut dengan mereka yang kerja part-time. Jadi misalnya kalau sehari itu 8 jam, dia hanya kerja 2 jam, atau dalam seminggu itu harusnya 5 jam, dia hanya bekerja 2 hari, itu maksudnya dalam setengah menganggur. Oke, sebenarnya banyak sekali masalah-masalah tentang pengangguran, kependudukan, dan ketenagakerjaan yang belum dibahas di slide teman-teman semua, dan ini berkaitan dengan pengangguran dan makro gitu ya, hubungannya sama ekonomi makro, karena pengangguran itu juga masuknya indikator makro adalah inflasi. Kalau di sini sudah ada kurva Philip. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kurva Philip. Sebenarnya kurva Philip itu hanya di sini. Di sini hubungannya inflasi, persentase inflasi, dan di sini ada persentase pengangguran. Tapi kurva Philip itu tidak tercipta begitu saja, karena ini hubungannya sama kurva sebelumnya. Kalau kita di ekonomi mikro sudah belajar tentang aggregate supply (AS), kemudian juga ada aggregate demand (AD), kemudian di sini ada kuantitas dan price. Misalnya ini terjadi fenomena kenaikan harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan biaya produksi perusahaan itu meningkat, maka mau nggak mau perusahaan biasanya akan menurunkan jumlah outputnya. Yang pertama dari Y1 menjadi Y2. Ya, ketika produk perusahaan di Y1 banyak, maka harganya di P1 price 1, kemudian titik equilibriumnya di A. Setelah dia menurunkan produk jumlah outputnya menjadi Y2, karena outputnya sedikit, permintaannya tetap banyak, maka dia harus menaikkan harganya, akan naik menjadi P2. Di sini terjadi titik equilibrium yang baru, yaitu di titik B, maka terjadi pergeseran aggregate supply 1 menjadi aggregate supply 2. Nah ini karena tadi terjadi kenaikan harga, ini berimplikasi kepada kurva Phillips. Yang pertama harganya P1, ketika itu inflasinya di angka 3. Kemudian karena terjadi kenaikan harga, inflasinya naik menjadi 6. Dan ini demikian berdampak pada unemployment. Ini adalah pengangguran. Yang awalnya ketika inflasi di angka 3, itu jumlah pengangguran, persentase pengangguran adalah 5%. Tapi ketika inflasinya naik, menurut kurva Phillips, hukum Phillips, itu adalah penganggurannya bisa turun. Karena kalau ketika terjadi kenaikan harga, respon perusahaan atau industri dia cenderung untuk meningkatkan output, yang mana ketika meningkatkan output dia butuh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Maka kalau tenaga kerjanya yang direkrut lebih banyak, dia akan mengurangi jumlah pengangguran. Begitu. Maka di sini kurvanya Phillips curve yang 1 dia bergeser menjadi Phillips curve 2. Oke, kalau ini khusus terjadi pada jangka pendek, dan ini perlu pembuktian secara empiris di Indonesia. Ya. Selanjutnya yang berhubungan lagi adalah di sini ada hukum Okun. Hukum Okun itu dicetuskan oleh Arthur Okun. Kemudian secara empiris dia sudah membuktikan terdapat hubungan negatif yang linear antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Jadi negatif linear itu berbalikan. Misalnya kalau pengangguran itu naik 1%, itu dibuktikan dengan hukum Okun, nanti pertumbuhan ekonomi itu akan turun 2%. Jadi kalau ini naik, dia akan turun, gitu ya, dan sebaliknya. Oke, untuk materi ini, kependudukan tenaga kerja dan pengangguran, saya kira cukup. Nanti bisa lebih diskusi di forum diskusi atau bisa lewat WhatsApp dan sebagainya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.